Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Risma Nur Hasana dengan NIM 898589404. Jadi di sini saya akan melakukan praktek mengajar dengan 8 keterampilan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mana ini suaranya? Kok lemes semua ya, masih pagi? Selamat pagi anak-anak. Nah, begitu, harus semangat semuanya. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah kalau baik. Artinya anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar dan bersemangat ya. Sebelum mulai, Ibu ingin semua bangkunya dalam keadaan yang rapi. Ayo bangkunya diluruskan dan disiapkan alat tulisnya untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo ketua kelas dipimpin berdoanya, dipersilahkan. Amin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, silakan angkat tangan. Wah, jadi semuanya hari ini hadir ya. Artinya semuanya anak-anak di sini sudah semangat untuk belajar ya. Ibu mau tanya nih, siapa dari kalian yang sudah berbelanja atau membeli makanan di kantin? Wah, semuanya sudah pernah, semuanya sudah membeli. Itu disebut kegiatan apa ya anak-anak? Betul sekali, itu dinamakan kegiatan konsumsi. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang buat makanan itu? Ibu kantinnya? Iya betul, itu disebut kegiatan produksi. Lalu bagaimana kok makanan itu bisa sampai ke kantin? Diantar? Oh betul loh, itu namanya disebut kegiatan distribusi. Hebat sekali anak-anak di sini. Semuanya sudah paham ya kegiatan ekonomi. Sekarang Ibu jelaskan ya lebih lengkapnya agar anak-anak di sini lebih paham. Dalam kehidupan sehari-hari ada 3 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama, produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Jadi apa sih yang dimaksud kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang atau menghasilkan barang. Nah, orang yang membuat ini atau orang yang melakukan kegiatan ini disebutnya produsen. Contoh yang melakukan kegiatan produksi ini seperti pabrik sepatu, pengrajin anyaman, penjahit, atau petani. Petani itu menanam padi disebutnya produksi. Nah, petani itu sendiri disebut sebagai produsen. Betul sekali. Lalu, kegiatan distribusi. Kenapa kok dinamakan kegiatan distribusi? Karena kegiatan ini menyalurkan barang hasil produksi. Jadi setelah barangnya diproduksi itu disalurkan atau diantar, itu dinamakan kegiatan distribusi. Orang atau tempat yang melakukan kegiatan ini disebutnya distributor. Contohnya agen, pedagang, atau ibu kantin tadi. Itu disebutnya distributor. Lalu distributor ini mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung, begitu. Untuk kegiatan konsumsi sendiri adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebutnya konsumen. Jadi kalian semua telah mengetahui ya tempat-tempat terjadinya jual beli.
Untuk lebih mudahnya, alurnya seperti ini. Jadi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba bayangkan anak-anak, jika tidak ada petani, kita bisa makan nasi atau tidak? Tidak bisa kan? Kalau tidak ada yang mengantar beras, kita apa bisa membelinya? Tidak bisa kan? Jadi, ketiga kegiatan tersebut itu saling berkaitan. Jika tidak ada yang memproduksi, apa barangnya yang mau diantar? Lalu jika tidak ada yang mengantar, mana bisa kita membelinya? Ya, betul apa tidak? Jadi, kita akan belajar secara berkelompok ya. Dihitung dari bangku yang paling depan. Setelah selesai, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD atau tugas diskusi dari Ibu. Ayo silakan. 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 Diperhatikan ya, yang pertama, suara harus pelan. Tidak boleh mengganggu kelompok lain ya, Doni. Ayo, tolong kembali ke tempat duduknya. Lalu yang ketiga, harus aktif. Semuanya harus aktif, harus berbicara, harus menyampaikan pendapatnya. Ayo, tolong diperhatikan. Kelompok yang tertib dan aktif akan mendapatkan apresiasi. Kelompok 1, bagaimana diskusinya? Siapa yang belum berbicara di sini? Wah, sudah aktif semua ya? Ayo, semuanya harus saling menyampaikan pendapatnya ya. Harus berperan secara aktif. Nah, menurut kalian, contoh produksi itu seperti apa sih? Membuat kue, bertani. Wah, jawabannya sangat bervariasi ya. Artinya anak-anak di sini sudah paham arti dari produksi. Bagus sekali. Rina, bagian mana yang belum kamu pahami? Oh, yang ini. Ibu bantu ya. Produksi itu artinya orang yang menghasilkan barang. Menurut kalian, apakah semua orang bisa menjadi produsen? Dan mengapa? Wah, jawabannya sangat bervariasi sekali ya. Tapi semuanya sudah benar. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ibu akan memilihnya secara acak ya. Dimulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Ayo kelompok 3 silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Wah, bagus sekali penampilan dari kelompok 3 ya. Ayo diberi tepuk tangan kepada temannya. Dari penampilan kelompok 3 tadi sudah sangat bagus sekali. Penyampaiannya juga sudah sangat bagus. Jadi mungkin dari kelompok lain apakah ada yang kurang dipahami bisa bertanya. Wah, semuanya tidak ada yang mau bertanya? Artinya semuanya sudah paham ya? Jika tidak ada yang bertanya, kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah kelompok 1, dipersilahkan. Baik, karena semua kelompok sudah presentasi dan tampil di depan, artinya anak-anak semua sudah paham ya mengenai kegiatan ekonomi. Dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh ketiga kelompok, dapat Ibu simpulkan bahwa ketiga kegiatan ekonomi tadi artinya saling berkaitan dan terjadi setiap hari ya. Artinya semua orang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Ibu sangat bangga karena kalian sudah cukup aktif pada pagi hari ini. Akan tetapi untuk kedepannya harus lebih aktif lagi ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengetes pengetahuan kalian. Jadi apa yang dimaksud dengan produksi? Wah, luar biasa. Betul sekali, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau membuat barang. Lalu, contoh distribusi di sekitar kalian seperti apa? Iya, benar. Seperti barang dikirim ke warung atau tukang paket. Tukang paket itu distribusi atau bukan? Betul sekali. Lalu, mengapa konsumsi penting dalam kehidupan? Iya, betul. Konsumsi itu penting karena untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti makan, minum, dan memakai pakaian.
Tanpa konsumsi, manusia tidak bisa bertahan hidup ya anak-anak. Jawaban kalian hari ini sudah luar biasa sekali. Kalian sudah paham ya artinya? Artinya kalian sudah paham materi pada pagi hari ini. Hebat sekali. Baik, hari ini kalian sudah belajar mengenai 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.